Ibu nih sebagai perisai BPJS Ketenagakerjaan yang juga melayani pekerja Indonesia. Sekaligus juga nih harapan Ibu sebagai di Hari Pelanggan Nasional ini kan Ibu memang benar-benar tahu nih manfaatnya, terus juga sudah menjelaskan dan sosialisasi kepada masyarakat gitu. Kira-kira ada nggak nih Bu harapannya Ibu sebagai perisai sendiri? Ada Pak, harapan saya itu semoga semua peserta tanpa terkecuali itu yang pekerja informal, saya harap bisa terlindungi semua. Jadi yang dilindungi semua itu terangkum semua. Kalau bisa se-Indonesia lah Pak, terlindungi semua. Karena Ibu udah tahu banget ya manfaatnya kayak gimana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi hari ini di Jamsos Talk. Ini adalah podcast resmi BPJS Ketenagakerjaan yang mendatangkan bintang tamu atau juga narasumber yang akan menjelaskan untuk kita lebih mengetahui seputar jaminan sosial ketenagakerjaan. Seperti biasa dengan saya Hafiz Ritonga yang akan menjadi host pada Jamsos Talk episode kali ini. Dan spesial sekali pada hari ini kita punya bintang tamu yang biasanya kita tahunya bintang tamunya ada deputi atau juga kepala kantor cabang dari BPJS Ketenagakerjaan. Ini spesial sekali. Hari ini kita punya bintang tamu seorang perisai, penggerak jaminan sosial. Mungkin Sobat Jamsos Talk ingin tahu lebih dalam lagi atau malah baru tahu nih, baru kedengeran, oh ada perisai namanya di BPJS Ketenagakerjaan. Dan hari ini kita sudah kedatangan Ibu Cudarsia. Nah, Bu, ini hadir di sini di kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan sebagai perisai. Ini saya enaknya manggilnya apa nih Bu? Cudarsia atau ada panggilan lainnya ini Bu? Ibu Cudarsia. Emang Ibu Cudarsia. Bu Cudarsia ini orangnya suka senyum gitu ya. Karena kalau perisai memang harus ramah gitu ya Bu ya. Oke, kita kenalan dulu. Bu Cudarsia adalah seorang perisai dari Kalimantan begitu ya Bu. Dan beliau ini merupakan anggota Ikatan Wanita Sulawesi Selatan dan beliau sudah terpilih menjadi anggota DPRD Kota Tarakan tahun 2024 sampai dengan 2029. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Gimana nih Bu? Hari ini hadir di sini menjadi perwakilan perisai gitu ya dari Kalimantan. Dulu pertama kali kepikiran gitu, apa nih Bu, kira-kira kok Ibu kepikiran menjadi perisainya BPJS Ketenagakerjaan? Gimana, ceritain dulu nih sama kita. Gini Mas, awalnya saya ingin masuk untuk membantu masyarakat aja, untuk maju di BPJS Ketenagakerjaan sebagai agen perisai. Nah kebetulan saya lihat di kecemasan di masyarakat itu pada saat dia ditinggalkan tulang punggung seperti suaminya. Nah di saat situlah saya melihat tidak ada jaminan sosial untuk keluarganya yang ditinggalkan. Nggak ada perlindungannya. Nggak ada perlindungannya gitu ya, untuk jaminan sosialnya. Disitulah saya ada dari batin saya ingin maju, ingin ikut di BPJS sebagai agen perisai. Sebagai agen perisai. Tapi Ibu sendiri nih, Ibu Cudarsia sendiri udah tahu BPJS Ketenagakerjaan atau Jamsos Talk dulunya itu sejak kapan Bu? Sejak 2016 Pak. Sejak 2016 Ibu udah jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Saya pertama awal peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan keluarga saya, suami saya sendiri, dengan mertua. Berdua daftar gitu ya? Berdua sama mertua. Sama mertua bahkan, itu daftar BPJS Ketenagakerjaan. Awal pertama. Dan tahu tuh program-programnya apa-apa aja. Kemudian setelah mendaftar, kemudian ngelihat, oh ini manfaatnya bagus banget nih. Akhirnya jadi agen perisai, seperti apa ceritanya Bu? Nah gini, awalnya saya kebetulan ada brosur dikasih dari kantor BPJS Ketenagakerjaan yang 2016 itu. Jadi saya baca-baca program, kok ini bagus betul, ada jaminan kecelakaan, ada jaminan hari tua, dan ada jaminan kematian. Nah disitulah saya membaca. Pada saat itu hati saya, nurani saya ini, bagus ini program ini. Jadi saya di mana-mana itu menyampaikan programnya BPJS Ketenagakerjaan. Nah kebetulan pada saat itu ada yang meninggal, termasuk mertua saya. Mertua itu pada saat itu juga mendapatkan manfaatnya gitu ya. Jadi kebetulan mertua saya meninggal, pada saat itu dapatnya cuma 24 juta. Pada saat itu masih yang lama ya, 24 juta jaminan kematian berarti. Nah habisnya itu
saya perlihatkanlah ke warga. Kebetulan saya di kader Posyandu pada saat itu, saya panggil di Posyandu, saya sosialisasi. Nah, sempat inilah manfaatnya program BPJS Ketenagakerjaan. Ada jaminan kecelakaan, ada jaminan hari tua, dan ada jaminan kematian. Nah, pada saat itu 2019, nah kebetulan ada peserta saya juga mendaftar baru 12 hari. Nah, pada saat juga itu meninggal. Baru 12 hari kemudian meninggal. Dan juga dia pas naik manfaatnya 42 juta. Nah, disitulah saya langsung ada aspirasi saya untuk menyebarluaskan program ini. Nah, di situ awalnya. Nah, di kemudian hari lagi lanjut, kebetulan lagi ada saudaranya juga dua suami istri. Nah, pada saat itu dia nelayan tambak. Kebetulan juga ditabrak. Dia meninggal. Dia meninggal pada saat itu juga. Dia mendapatkan santunan sebesar 405 juta. Jadi istri. Itu termasuknya meninggal akibat kecelakaan kerja ya. Berarti Ibu udah paham benar dan juga sudah banyak yang menerima manfaat dari pesertanya Ibu sebagai perisai gitu. Itu jadi akhirnya Ibu pada saat itu sudah menjadi perisai dan lebih mudah gitu menyebarkannya. Kalau boleh tahu sampai saat ini Ibu sudah mendaftarkan berapa banyak nih Bu? Kurang lebih 3.000. 3.000. Jadi BPJS ini memang layanan bebas cemas. Jadi kalau terjadi sesuatu resiko sosial itu memang BPJS Ketenagakerjaan pelayanan juga bebas cemas gitu ya Bu ya. Oke. Bu, cara Ibu ngenalin nih manfaat BPJS Ketenagakerjaan ke masyarakat, ya misalnya nih kalau yang udah daftar kan pasti udah tahu, udah disosialisasikan. Tapi kalau yang belum terdaftar, misalnya ada orang-orang seperti misalnya pedagang atau nelayan atau bahkan petani gitu ya, belum daftar jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, gimana nih Ibu cara ngenalin manfaatnya? Nah, kalau saya di sosialisasi biasa kan kalau pedagang kan per orang tuh Pak. Jadi saya singgah satu-satu. Jadi saya singgah. Saya selalu membawa handphone. Handphone saya itu saya perlihatkan. Inilah manfaatnya. Ini ada foto-foto ini kalau saya sering simboliskan Pak. Jadi saya foto itu yang uang masuk di rekening. Inilah buktinya. Yang kalau kecelakaan ini, yang kalau meninggal sakit ini. Ibu juga bisa tunjukin. Jadi mungkin ya sekarang ini yang nonton Jam Sostok, Sobat Jam Sostok juga ada yang perisai nih. Mungkin caranya Bu Cudarsia bisa dicontek gitu ya, tunjukin bukti transfer, terus juga foto-foto simbolis gitu ya Bu ya. Jadi kita lebih dipercaya di masyarakat Pak. Jadi betul ini program ini ndak istilahnya rekayasa, nyata. Tapi Ibu pernah nggak sosialisasi atau juga memperkenalkan manfaat BPJS Ketenagakerjaan ke masyarakat secara masif gitu, secara besar gitu sosialisasinya? Pernah Pak. Pernah. Ke saya ke petani atau ke petani sama nelayan. Saya kumpul nelayan, semua nelayan semua. Saya program ini. Jadi semua nelayan khususnya di RT saya sendiri itu 100% Pak terdaftar. Gimana cara Ibu bisa meyakinkan mereka untuk daftar? Soalnya gini, saya tiap kali ada istilahnya kecelakaan, selalu saya perlihat gini contoh ini saya tunjuk ini orangnya, saya selalu foto, selalu ada dokumentasi Pak. Jadi warga sekitar juga udah percaya gitu ya. Saling nyampe ini orangnya yang program ini bagus sekali bilangnya. Jadi kita ini di BPJS ini memang layanan bebas cemas. Nah, betul. Ya. Jadi Ibu selama ini juga sudah sering buat simbolis penyaluran manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Pasti ada nih cerita atau juga pengalaman yang sampai saat ini tuh Ibu berasa gitu menyentuh gitu ya ketika memberikan santunan secara simbolis. Ada cerita nggak Bu seperti itu? Ada. Gimana tuh? Sempat saya menangis ya. Pada saat itulah yang awalnya saya cerita pertama itu yang pas ada pertama itu nelayan yang ditabrak di depan kantor camat. Nelayan tangkap. Sedang mau ambil uang ikan. Nah, disitulah saya sangat sedih soalnya dia tulang punggung. Tiba-tiba ditabrak. Dia 17 bulan dia tidak kerja. Nah, di situ saya anaknya masih kecil. Nah, ada satu dalam pendidikan. Jadi di situ saya sedih sekali. Tapi alhamdulillah BPJS Ketenagakerjaan ini semua biaya ditanggung. Itu dihitung kemarin itu lebih 800 juta tertanggung dari BPJS Ketenagakerjaan tanpa sepeser pun
tidak ada dibayar sampai sembuh. Sampai sembuh. Dan alhamdulillah juga di situ saya prihatin juga dia mendapatkan santunan STMB. Benar. Santunan catat. Tidak mampu bekerja. Iya, itu dapat juga. Jadi dia dapatnya kurang lebih 50 juta kemarin. Jadi orang itu ke rumah berterima kasih sekali kepada saya, bilang betul-betul ibu bermanfaat di masyarakat. Nah itulah, jadi saya bilang memang layanan BPJS ini memang layanan bebas cemas. Jadi apabila kita terlindungi, insya Allah kita pasti dijamin. Iya. Lumayan ya Bu. Jadi maksudnya pengalaman seperti ini juga bisa Ibu bagikan kepada teman-teman yang mungkin belum jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, Ibu nih sebagai perisai BPJS Ketenagakerjaan yang juga melayani pekerja Indonesia, sekaligus juga nih harapan Ibu sebagai di Hari Pelanggan Nasional ini kan Ibu memang benar-benar tahu nih manfaatnya, terus juga sudah menjelaskan dan sosialisasi kepada masyarakat gitu. Kira-kira ada nggak nih Bu harapannya Ibu sebagai perisai sendiri? Ada Pak. Harapan saya itu semoga semua peserta tanpa terkecuali itu yang pekerja informal, saya harap bisa terlindungi semua. Jadi yang dilindungi semua itu terangkum semua. Kalau bisa se-Indonesia lah Pak, terlindungi semua. Karena Ibu udah tahu banget ya manfaatnya kayak gimana gitu. Makanya saya jadi anggota dewan itu, saya memang memperjuangkan ini supaya orang lebih tahu di masyarakat. Ini dasarnya perisai naik anggota DPRD terpilih. Nah saya memang sebagai ada nama saya bisa memperlihatkan ini contoh orang-orang yang istilahnya membantu orang di masyarakat, wakil rakyat. Benar. Jadi selama ini apa yang udah Ibu lakukan tidak sia-sia gitu ya Bu. Ibu udah dikenal sama masyarakat karena terjun langsung gitu ya Bu, dan memberikan manfaat yang luar biasa untuk masyarakat yang udah jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui Ibu sebagai perisai gitu ya. Nah, kira-kira nih ada yang pengen disampaikan lagi nggak nih Bu sama pemirsa atau juga Sobat Jam Sostok sekarang yang sedang nonton, dari Ibu sendiri mungkin sebagai anggota dewan gitu ya, apa nih kira-kira yang akan dilakukan di masa jabatannya nanti yang berhubungan dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan? Nah kebetulan keinginan saya ke depannya nanti sebagai saya anggota DPRD Kota Tarakan, kebetulan saya kena di Komisi 2. Nah kemarin memang saya minta Komisi 2 soalnya menyangkut ada BPJS Ketenagakerjaan. Nah saya utamakan intinya gini, itu cuma saya sayangkan. Bisa pas banget ya Bu ya. Nah saya berharap pekerja Indonesia harus terlindungi, itu intinya saya minta. Jadi BPJS ini sangat-sangat bermanfaat. Jadi layanan bebas cemas. Itu bisa nanti dilanjutkan gitu ya Bu ya, bisa semuanya jadi peserta untuk khususnya untuk Kota Tarakan gitu ya. Bu Chudarsia, terima kasih banyak Bu untuk waktunya, udah jauh-jauh datang dari Tarakan hari ini. Nyampainya kapan Bu? Tadi malam Pak, jam 2. Jam 2 malam. Kemudian pagi ini sudah ada di sini lagi untuk syuting Jam Sostok. Terima kasih banyak sekali lagi Bu, sukses terus ya untuk semuanya, rencana-rencananya, dan akan tetap jadi perisai nih Bu ya. Insya Allah akan tetap menjadi penggerak jaminan sosial Indonesia. Baik, kalau begitu tentunya hari ini semoga semua yang disampaikan oleh Ibu Chudarsia dan juga topik di Jam Sostok hari ini bisa menjadi inspirasi buat semua yang nonton Sobat Jam Sostok, dan khususnya untuk para perisai di seluruh Indonesia. Kalau begitu, saya Hafiz Ritonga pamit undur diri, dan Bu Chudarsia juga pamit undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, dan jangan lupa untuk nonton terus Jam Sostok. Ini adalah podcast resmi BPJS Ketenagakerjaan, dan saya akhiri dengan BPJS Ketenagakerjaan, kerja keras, bebas cemas.